Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Nuansa Lombok Malam edisi 28 Januari 2016 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Islami, berikut informasi yang pertama. Ya, baik pemirsa, Nuansa Lombok Malam kali ini kita akan awali dengan informasi yang datang dari dunia hukum dan kriminal, di mana 2 orang pelaku pencuri kendaraan bermotor berhasil dibekuk pihak kepolisian Resort Lombok Barat di kawasan wisata Senggigi. Kedua pelaku dibekuk sesaat setelah menjalankan aksinya di salah satu kos-kosan di Mangsit Senggigi. Kedua pelaku kini diamankan di Mapolres Lombok Barat bersama dengan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor hasil curian. Inilah pelaku pencurian sepeda motor berinisial M dan R, warga Mangkung Daya, Desa Bonder, Kabupaten Lombok Tengah yang diamankan pihak kepolisian Resort Lombok Barat. Kedua pelaku ini merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang kerap beraksi pada malam hari di rumah-rumah sepi, penghuni atau di kos-kosan. Menurut keterangan pihak kepolisian, kedua pelaku diketahui telah melakukan aksinya pada hari Minggu di salah satu kos-kosan di Mangsit, Senggigi, Lombok Barat. Pihak kepolisian yang mendapat laporan terkait pencurian tersebut langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku di lokasi yang tak jauh dari tempat kejadian perkara. Dan dia termasuk pelaku yang melakukan aksinya ini dengan cara masuk ke rumah orang, kemudian dia juga melakukannya ketika malam hari. Dan dia juga tidak sendiri, jadi dia bersama rekannya datang ke sana untuk mengambil sepeda motor. Sementara itu, saat diinterogasi, kedua pelaku mengaku nekat melakukan aksinya disebabkan desakan ekonomi keluarga. M dan R mengaku menjual hasil curiannya kepada penadah dengan keuntungan di atas Rp1 juta per unit kendaraan. Kini kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Tim Liputan Lombok TV, Lombok Barat. Pemirsa, aksi kriminalitas juga terjadi di kawasan hukum Polsek Narmada, di mana kepolisian sektor Narmada Lombok Barat kembali mengamankan 5 truk balok kayu berbagai jenis di kawasan hutan Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Tim Opsnal Polsek Narmada Lombok Barat kembali mengamankan puluhan balok kayu dengan berbagai jenis yang berhasil diamankan di kawasan hutan Desa Lembah Sempage, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Puluhan balok kayu yang diamankan di kawasan hutan ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, dengan dibantu dari Dinas Kehutanan Lombok Barat yang juga ikut terlibat dalam kasus illegal logging yang kerap terjadi di kawasan hutan Narmada Lombok Barat. Berkat kerja keras dari anggota Polsek Narmada yang dibantu oleh masyarakat, di mana selama 3 hari berturut-turut anggota kita masuk ke dalam hutan adanya kegiatan illegal logging yang ditemui di lapangan. Ini kayu yang kita amankan sudah kita geser ke polsek, sudah 3 truk, tinggal 2 truk kita angkut. Kemungkinan untuk kubikasinya kurang lebih 10 kubik. Lebih lanjut, Kapolsek Narmada Kompol Setia Wijatono mengatakan pihaknya akan terus berupaya melakukan penangkapan terkait kasus illegal logging yang kerap terjadi di kawasan hutan di wilayah Narmada Lombok Barat. Sementara itu, kasus illegal logging yang kembali diungkap Kapolsek sektor Narmada ini akan terus dilakukan guna menghindari terjadinya aktivitas penebangan pohon yang bisa merusak lingkungan. Maya Sarah, Lombok TV, Lombok Barat.
Setelah sempat diliburkan selama 1 hari akibat terjadinya bentrokan antar warga, sejumlah sekolah di wilayah Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara hari ini kembali aktif. Di hari pertama masuk sekolah pasca bentrok tersebut, baik guru maupun siswa terpantau mulai melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara normal. Dengan didampingi Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Dasar di Pora Kota Mataram, Sarapudin, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Mataram Muhammad Ali, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram meninjau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang sempat diliburkan karena bentrokan antar warga itu bisa berjalan secara normal. Saat melakukan pemantauan, Haji Sudenom sempat melakukan komunikasi dengan sejumlah siswa yang diminta tetap fokus belajar tanpa perlu terpengaruh kondisi kurang kondusif yang terjadi di sekitar lingkungan sekolahnya. Selain itu, Sudenom juga meminta ke pihak sekolah untuk memperketat pengawasannya terhadap aktivitas orang di luar sekolah yang melakukan aktivitas di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga diminta memberikan bimbingan khusus kepada para peserta didiknya agar diajarkan dalam menjunjung nilai-nilai kebersamaan antar sesama. Sedangkan terkait pengamanan sekolah, mengingat situasi konflik belum bisa kondusif, Sudenom dengan tegas mengatakan tidak membutuhkan pengamanan ekstra di lingkungan sekolah. Sebab jika pengamanan di sekolah diperketat dengan cara mensiagakan aparat keamanan, hal itu justru dianggap akan mengganggu psikis maupun konsentrasi saat belajar. Saya tidak mau terlalu banyak anak bertanya dengan keadaan. Kalau terlalu berlebihan, ada apa sih? Kan gitu. Artinya sejauh mana gawatnya ini kan tempat saya sekolah. Padahal tidak ada apa-apa kan gitu. artinya situasinya dibikin senormal mungkin gitu ya. Ya, kita minimalisir penjagaan. Tapi pengawasan di dalam keperketat. Kalau pengawasan di dalam kita seperti kita untuk Dalam kesempatan itu, Haji Sudenom juga menyatakan harapannya agar konflik sosial yang melibatkan warga Monjok dan Karang Taliwang bisa segera diakhiri, sehingga para peserta didik yang ada di sekolah ini bisa menimba ilmu dengan baik tanpa ada rasa kekhawatiran. Terlebih bagi para peserta didik kelas 9 yang saat ini tengah bersiap-siap mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional tahun 2016 yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan Mei mendatang. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Sementara itu, pihak kepolisian masih belum berhasil mengungkap provokator yang bermain di balik bentrok antar kelompok warga Monjok dan Karang Taliwang, Kota Mataram. Polisi beralasan masih belum memiliki bukti akurat untuk menjerat provokator yang terus memicu bentrok antar warga dari dua lingkungan di dua kecamatan berbeda di Kota Mataram tersebut. Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto saat ditemui seusai melakukan pertemuan dengan jajaran pejabat pemerintah Kota Mataram guna membahas penyelesaian bentrok antar warga Monjok dan Karang Taliwang mengatakan terkait aktor intelektual atau provokator yang bermain di balik bentrokan tersebut pihaknya masih dalam penyelidikan dan pengembangan. AKBP Heri Prihanto mengatakan masih belum terungkapnya aktor intelektual yang terus memicu bentrok antar kelompok warga itu karena pihaknya belum memiliki alat bukti yang kuat untuk menjerat pihak-pihak tertentu yang dianggap sebagai provokator. Namanya aktor intelektual kan tidak segampang itu. Mungkin hanya orang mengatakan hanya si A yang berbuat aktor intelektualnya. Kita juga sebagai kepolisian sepanjang sampai belum ada alat bukti yang dipegang oleh kepolisian tidak bisa melakukan tindakan kepolisian yang tepat dengan upaya hukum yang tepat. Tapi kalau sudah dikantongin alat bukti, tentunya polisi dengan diberitahu oleh undang-undang akan melaksanakan tindakannya. Sementara saat disinggung hasil rapat tertutup yang digelar oleh pihaknya bersama jajaran pemerintah Kota Mataram, Kapolres Mataram mengatakan pertemuan yang mereka gelar itu dilakukan untuk mencari solusi terbaik dalam mengakhiri konflik berkepanjangan yang melibatkan dua kelompok warga lingkungan Monjok Culik, Kecamatan Selaparang, dengan warga Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, di mana untuk mengakhiri kerusuhan itu, pihaknya bersama pemerintah Kota Mataram akan kembali melakukan upaya pendekatan dengan kedua kelompok warga yang bertikai. Selain itu, pihaknya juga telah merencanakan untuk melakukan sweeping senjata tajam dan senjata-senjata lainnya yang disinyalir digunakan oleh kedua kelompok warga untuk saling serang.
Namun sebelum sweeping rencananya akan digelar bersama TNI itu dilakukan, pihaknya terlebih dahulu menghimbau kepada masyarakat yang ada di dua lingkungan yang terlibat bentrok agar bersedia menyerahkan senjata mereka ke pihak kepolisian. Sebab jika saat sweeping dilakukan, pihaknya menemukan adanya warga yang masih menyimpan senjata tajam, maka warga tersebut akan ditindak secara hukum. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Uang tabungan salah seorang calon jamaah haji yang meninggal dunia di salah satu bank konvensional sebesar 25 juta rupiah raib di rekening miliknya. Uang tabungan untuk biaya ongkos naik haji tersebut kini hanya tersisa Rp500.000. Uang tabungan jamaah haji yang raib ini merupakan rekening milik warga Dusun Bampak, Desa Bagepapan, Kecamatan Pringgabaya atas nama Masnun sebesar 25 juta rupiah. Uang tabungan untuk biaya ongkos naik haji yang berada di dalam rekening salah satu bank konvensional ini diketahui raib dalam rekening setelah suami dari almarhum Masnun ingin melakukan penarikan. Namun setelah dicek ke bank bersangkutan, ternyata saldo dari tabungan tersebut hanya tersisa Rp500.000. Uang tersebut disetor almarhum bersama sang suami tanggal 18 Juni tahun 2013 yang lalu sebesar 25 juta rupiah dan direncanakan berangkat tahun 2018 mendatang. Namun dalam perjalanan, Masnun meninggal dunia bulan April 2015. Batal berangkat karena meninggal dunia, suami almarhum Masnun kemudian ingin melakukan penarikan uang tersebut. Namun penarikan tidak bisa dilakukan karena uang yang berada dalam rekening tersebut hanya tersisa Rp500.000. Berangkat haji gitu kan. Tapi di tengah jalan istrinya meninggal gitu kan. Dia mau menarik biaya gitu. Janjikan dia kan paling lambat kita itu kan bertukar sebulan gitu kan. Dia bilang 3 bulan. Nah, tapi kemarin pas kita bolak-balik, dia bolak-balik sampai ketolonglah sama saya gitu kan. Saya tanyakan juga seperti hal itu sama sabar. Sementara itu menanggapi permasalahan ini, pimpinan kantor cabang Bank Rakyat Indonesia BRI Selong, Rahmat B. Sulistia menyatakan uang tabungan haji milik almarhum Masnun tidak raib, namun telah dilimpahkan ke rekening milik Departemen Agama di Bank Syariah BRI. Karena berdasarkan prosedur yang ada, jika nasabah tabungan haji telah masuk dalam porsi antrian keberangkatan haji, maka uang tabungan tersebut langsung dipindahkan ke rekening milik Departemen Agama di Bank BRI Syariah. Sementara almarhum Masnun telah masuk dalam porsi antrian keberangkatan haji di tahun 2018 mendatang. Tahun 2010-2011 masih 20, kemudian naik kan, setelah tercapai 25 juta, si nasabah ini bisa mendaftarkan kuota untuk ikut antrian yang mau berangkat tahun berapa itu? Depan, ya. Kalau sudah mendapatkan nomor porsi di depan, dana itu harus dilimpahkan ke rekening Departemen. Ditegaskan Rahmat, uang tabungan haji tersebut dijamin tidak akan hilang dan dipastikan akan dikembalikan ke ahli waris yang bersangkutan. Sehingga ia pun menyarankan keluarga almarhum Masnun untuk melengkapi syarat-syarat sebagai ahli waris karena uang tersebut dipastikan akan kembali. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.
Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. MCO berubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Tokoh masyarakat pesisir Desa Tanjung Luar sesalkan tindakan represif aparat kepolisian saat ribuan masyarakatnya menggelar aksi unjuk rasa menolak pengerukan pasir di pesisir laut pantai selatan Lombok Timur di depan kantor Bupati Rabu kemarin. Tindakan represif aparat kepolisian tersebut dinilai tidak sesuai dengan protap pengamanan aksi unjuk rasa. Aksi unjuk rasa ribuan masyarakat pesisir menolak rencana pengerukan pasir laut yang dibubarkan paksa aparat kepolisian Resort Lombok Timur di depan kantor Bupati Rabu kemarin sangat disesalkan tokoh masyarakat Desa Tanjung Luar Muhammad Amin Abdullah. Menurutnya, tindakan represif aparat kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa tersebut sangat tidak sesuai dengan protap pengamanan aksi unjuk rasa, karena aksi ribuan masyarakat tersebut masih dalam batas normal dan tidak patut untuk dibubarkan paksa. Ia pun membantah adanya pihak masyarakat yang melakukan pelemparan batu, namun hanya sebatas mengacungkan bekas botol minuman air mineral. Ditambahkan Amin, melihat tindakan represif aparat kepolisian ini, ia pun meminta Kapolda NTB untuk menindaklanjuti dan menyikapi anak buahnya yang dinilai melanggar prosedur tersebut, bahkan diminta untuk diproses hukum. Tidak sesuai dengan protap yang ada kan, di mana hanya kawan-kawan yang tolak aksi atau demo kemarin itu baru mengacungkan segelas air mineral, belum melempar tapi sudah didahului oleh yang dari dalam melempar. Ini saya pikir masih dalam batas belum terlalu bisa dikatakan patut untuk diserang. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Lombok Timur Arjun Komisaris Polisi Karsiman mengatakan, tindakan membubarkan paksa pengunjuk rasa tersebut telah sesuai dengan protap dan prosedur pengamanan aksi unjuk rasa. Bahkan korban yang mengalami luka-luka akibat pembubaran paksa tersebut, pengobatannya telah ditanggung pihak Polres. Pada pelaksananya kita sudah sepakat, tidak ada anarkisme, tidak ada hal-hal yang melukai, mencederai maupun menyinggung. Namanya juga manusia banyak, mungkin ada salah satu yang musil, yang melempar ke petugas pakai botol aqua, pakai batu, bahkan saya sendiri pun kena tadi kan. Sehingga kita coba untuk tenangkan, cara menenangkan warga yang demo itu ada standarnya. Kita berikan peringatan dan kita berikan gas air mata supaya dia berhenti untuk melakukan tindakan anarkis. Seperti diketahui, ribuan masyarakat pesisir pantai selatan Lombok Timur Rabu kemarin menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pengerukan pasir laut untuk mereklamasi Teluk Benua Bali di depan kantor Bupati Lombok Timur. Dalam aksinya ini, polisi melakukan pembubaran paksa dengan melepaskan tembakan gas air mata hingga mengakibatkan 8 orang massa aksi mengalami luka-luka dan sejumlah ibu-ibu pingsan. Ruhaili, Lombok TV, Lombok Timur. Pemerintah Kota Mataram memastikan Sungai Unus dan Brenyok yang ada di lingkungan Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbele segera dinormalisasi. Akan segera dikeruknya kedua sungai tersebut dilakukan karena pemerintah Kota Mataram menganggap pendangkalan di kedua sungai tersebut menjadi biang banjir yang kerap menerjang pemukiman warga Batu Ringgit. Rencana pemerintah Kota Mataram untuk menormalisasi kedua sungai tersebut disampaikan oleh Kabag Humas Setda Kota Mataram lalu Alwan Basri. Alwan mengatakan dalam mengantisipasi terjadinya banjir di Kota Mataram, beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah Kota Mataram bersama sejumlah pihak terkait lainnya. Mulai dari menormalisasi sejumlah sungai di Kota Mataram hingga rutin melakukan gotong royong membersihkan sedimen yang mengendap di dasar sungai. Namun upaya tersebut diakui masih belum membebaskan Kota Mataram terbebas dari banjir, karena masih terdapat sejumlah sungai yang belum dikeruk, salah satunya yakni Sungai Unus dan Brenyok yang ada di lingkungan Batu Ringgit, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbela. Alwan mengatakan pendangkalan di kedua sungai itu selama ini menjadi biang banjir di wilayah Batu Ringgit.
Untuk itu, sebagai upaya membebaskan wilayah Baturinggit dari banjir, maka pada Jumat besok pihaknya memastikan akan menormalisasi sungai tersebut. Alwan mengungkapkan dengan kendala terbatasnya alat yang mereka miliki untuk melakukan pengerukan sedimen, maka dalam proses normalisasi itu pihaknya juga akan mengajak partisipasi dari pihak swasta. Di Baturinggit di Kecamatan Kagura ini akan kita lakukan juga pengangkatan sedimen di hilirnya. Akan kita lakukan itu mulai besok. Besok hari Jumat kita lakukan pengangkatan sedimen karena setelah dievaluasi dan setelah ditinjau juga oleh pejabat wali kota itu diperlukan pengangkatan di aliran sungai khususnya Bungus sama Benyok. Dalam kesempatan itu, lalu Alwan Basri mengungkapkan dalam mengatasi persoalan banjir di kota Mataram, tidaklah mungkin akan bisa dituntaskan tanpa ada peranan aktif dari masyarakat. Di mana agar kota Mataram bisa terbebas dari banjir, masyarakat pun dihimbau agar menjaga kondisi kebersihan lingkungannya, yakni dengan cara tidak membuang sampah ke sungai maupun saluran. Irham Rashidi, Lombok TV, Mataram. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Muhammad Amin menghimbau adanya kerja sama semua pihak dalam mempersiapkan Rinjani menjadi salah satu geopark dunia oleh UNESCO. Diharapkan juga adanya keterlibatan warga masyarakat sekitar dalam proses pelaksanaannya. Upaya menjadikan Gunung Rinjani menjadi salah satu geopark dunia terus dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan memperkenalkan Gunung Rinjani kepada dunia internasional, maka tingkat kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat akan semakin meningkat, sehingga dapat berdampak langsung terhadap peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Dadang Rizky Ratman mengatakan, perkembangan destinasi wisata menjadi prioritas utama kementerian dan lembaga dalam usaha memperkenalkan potensi wisata Indonesia kepada dunia. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa melihat manfaat dari Rinjani menjadi geopark dunia dengan melihat potensi serta manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, sebagai potensi pariwisata dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat agar bisa menciptakan suasana aman, tertib, bersih, sejuk, indah, dan ramah dalam mewujudkan harapan memperkenalkan Rinjani kepada dunia internasional. Tidak ada nilai manfaat, dan nilai manfaat itu salah satu caranya melalui pariwisata. Jadikanlah Rinjani ini sebagai tempat daya tarik wisata yang dikunjungi tanpa merusak ya lingkungannya. Lengkap jadinya di NTB ini kalau dari pariwisata ada Mandalika, ada sekarang di Rinjani, ada Tambora, ada Gili, lengkap sudah. Tinggal masyarakatnya sendiri sekarang, masyarakat pelaku usaha, masyarakat Anda juga harus mempunyai kesadaran tentang sadar wisata. Kita harus bisa menciptakan sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Wakil Gubernur NTB M. Amin yang ditemui seusai membuka acara seminar nasional Rinjani menuju Geopark Dunia menyatakan, dalam pelaksanaan Rinjani menuju Geopark Dunia ini diperlukan keterlibatan serta kerjasama semua pihak, mulai dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan stakeholder. Kita sebagaimana kita tertantang ya apa yang disampaikan oleh Pak Deputi tadi, bahwa masyarakat kita di sekitar rumah ini harus bisa mengambil manfaatnya. Karena itu harus juga punya komitmen warga masyarakat sekitar untuk menjaganya, untuk melestarikannya. Ya karena nanti kalau ini dieksplor, Rinjani sudah terkenal banyak dikunjungi, tentu warga masyarakat sekitar kita akan berdayakan. Ya, dan ini harus lintas sektor ya, lintas lembaga, kementerian, dan juga lintas SKPD yang ada di daerah. Makanya saya minta nanti SKPD itu untuk harus sinkron dan harmoni, ya, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Ya. Selain itu dibutuhkan kekompakan antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah kabupaten kota dalam menentukan kebijakan dan aturan terkait pelaksanaan Rinjani menuju Geopark Dunia yang direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2016 ini.
Selain itu, untuk menjaga potensi dari Rinjani yang saat ini sudah mulai tercemar banyaknya sampah dan terjadinya illegal logging, pihaknya akan menindak tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku illegal logging di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lulu, Lombok TV, Mataram. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB lalu Muhammad Fauzal mengklaim jika persyaratan untuk Geopark Rinjani telah rampung dan tinggal menunggu verifikasi dari UNESCO. Bahkan Aku Fauzal, pihaknya juga telah membentuk tim pelaksana Geopark Rinjani menyusul rencana kedatangan tim UNESCO pada akhir Maret mendatang. Kan oleh UNESCO itu kita sudah siap, malah kita jauh lebih siap dari CU ya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB lalu Muhammad Fauzal seusai pembukaan seminar Geopark Rinjani Kamis pagi di Mataram menyebutkan bahwa segala persyaratan untuk pengajuan Rinjani sebagai Geopark dunia telah dirampungkan pihaknya selaku leading sektor Geopark Rinjani. Bahkan lanjut Fauzal, pihaknya juga telah membentuk tim pelaksana Geopark menyusul rencana kedatangan tim UNESCO untuk melakukan verifikasi pada akhir Maret mendatang. 2015 kita sudah siap dengan semua persyaratan itu. Nah, 2016 persyaratan itu nanti tanggal 30, kalau tidak salah tanggal 20 Maret, tim UNESCO itu sudah datang lagi untuk kita melakukan verifikasi ulang terhadap syarat-syarat itu. Sementara itu, penetapan Rinjani sebagai Geopark dunia tambah Fauzal akan memberikan keuntungan bagi Provinsi NTB, terutama pada sektor pariwisata. Karena lanjut Fauzal, Rinjani akan menjadi destinasi yang dikelola dunia melalui global networking. Rinjani akan dikelola bersama dengan standar Geopark dunia oleh UNESCO, sehingga ungkap Fauzal penetapan Rinjani sebagai Geopark dunia akan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat lingkar Rinjani. Besarnya dampak ekonomi penetapan Rinjani sebagai Geopark dunia, Fauzal pun mengajak semua pihak, terutama seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif, sehingga harapan menjadikan Rinjani sebagai Geopark dunia bisa terwujud. Hedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Untuk menekan angka korban penyalahgunaan narkoba, Menteri Sosial RI Hovifah Indar Parawansa Kamis sore meresmikan Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba di Mataram. Selain untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap bahaya narkoba, keberadaan Kantor Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba diharapkan bisa menjadi upaya preventif dalam mengurangi jumlah korban penyalahgunaan narkoba. Peresmian Kantor Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba dilakukan langsung Menteri Sosial RI Hovifah Indar Parawansa Kamis sore di Mataram. Selain dihadiri Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, peresmian Kantor Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba juga dihadiri oleh BNN Provinsi NTB dan pihak terkait lainnya. Menurut Hovifah, keberadaan Kantor Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba menjadi penting guna mereduksi atau mengurangi estimasi BNN terhadap jumlah korban penyalahgunaan narkoba. Di mana berdasarkan estimasi pihak BNN, ungkap Hovifah, jumlah korban penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2011 hingga 2019 mendatang dengan estimasi 7,4 juta jiwa. Oleh karena itu, untuk mengurangi korban penyalahgunaan narkoba terutama generasi muda, maka pihaknya menginisiasi terbentuknya Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba. Selain untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba, keberadaan Kantor Pusat Informasi dan Edukasi Narkoba juga ungkapnya diharapkan bisa menjadi upaya preventif dalam mengurangi korban penyalahgunaan narkoba. Harapannya bisa mereduksi dari apa yang sudah diestimasikan oleh BNN. Jadi ketika saya membaca jurnal itu, kalau 2011 baru 4,2 juta, lalu 2015 kisarannya sudah 5,8 juta, dan 2019 itu estimasinya bisa mencapai 7,4 juta korban. Kita kebayang enggak seperti apa
Sementara itu lanjut Wapipah, bangunan kantor pusat informasi dan edukasi narkoba dilakukan di 4 kota termasuk di Mataram Provinsi NTB, di mana NTB ungkapnya masuk urutan 18 daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Ya baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Emco, merubah yang biasa menjadi luar biasa.